Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah presentasi dari kelompok 8 tentang kematian dan kehidupan di alam barzakh. Yang pertama, kematian. Kematian merupakan pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Namun demikian, hanya sedikit yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang pasti datang tersebut. Orang yang lalai menyambut datangnya kematian akan mengalami kematiannya dengan sebutan su'ul khotimah. Orang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut kematian dengan beramal saleh dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka baginya adalah husnul khotimah. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Hanya Allah yang Maha Hidup tidak akan mati. Adapun jin, manusia, malaikat, semua akan mati. Maut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang akan mendatangi seluruh orang yang hidup dan tidak ada yang dapat menolak maupun menahannya. Maka kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan keimanan dan amal soleh. Dalam ajaran agama-agama samawi, kematian mempunyai peranan yang sangat besar dalam memantapkan akidah serta menumbuh kembangkan semangat pengabdian. Al-Quran menjelaskan kehidupan dunia dengan istilah al-hayat ad-dunya atau kehidupan yang rendah, dan kehidupan akhirat dengan istilah al-hayawan atau kehidupan yang sempurna. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kenikmatan dan kesempurnaan itu adalah kematian. Al-Raghib Al-Isfahani menjelaskan, kematian yang dikenal sebagai perpisahan ruh dari badan merupakan sebab yang mengantar manusia menuju kenikmatan abadi. Istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan kematian antara lain al-wafat atau wafat dan imsak atau menahan. Allah menyifati kematian sebagai musibah atau malapetaka. Istilah ini ditujukan kepada manusia yang durhaka atau terhadap mereka yang ditinggal mati. Selanjutnya, keadaan orang mati. Jika seseorang mempergunakan umurnya untuk mengerjakan amal-amal yang bermanfaat, baginya di akhirat kelak akan mendapatkan keuntungan. Begitu juga sebaliknya jika dipergunakan untuk kemaksiatan dan belum sempat bertaubat ketika ajal menjemput, maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Proses kematian yang dialami seseorang berbeda-beda. Allah menginformasikan tentang bagaimana malaikat Israfil melaksanakan tugas mencabut nyawa. Ada yang dicabut dengan keras, seperti dicabutnya duri dari kapas, tetapi ada yang dicabut dengan lemah lembut, seperti orang tidur. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan menghadapi kematian dengan tenang, karena dalam dirinya ada kesadaran bahwa kematian itu pasti datang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan bahwa malaikat akan turun untuk menghiburnya dengan kabar gembira tentang surga yang dijanjikan. Bagi orang kafir, malaikat akan mendatanginya dengan membentaknya dan memukul muka dan belakang mereka seraya menyampaikan informasi tentang balasan orang kafir, yaitu neraka yang akan membakarnya. Adapun orang zalim akan didatangi malaikat dengan membentak dan memukulnya seraya menyampaikan informasi tentang balasan orang zalim, yaitu siksaan yang sangat menghinakan. Berikutnya, husnul khotimah. Husnul khotimah merupakan istilah yang digunakan untuk mengungkapkan keadaan orang yang meninggal dunia. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk menjaga kemurnian akidahnya dengan cara hanya menyembah kepada Allah sampai dengan datangnya sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Tanda-tanda husnul khotimah. Yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajal. Yang kedua, meninggal dunia di jalan Allah, yaitu meninggal dalam keadaan sabar ketika ditempa penyakit, seperti penyakit pes, TBC, sakit perut, radang selaput dada, atau tenggelam. Ketiga, meninggal pada hari Jumat. Keempat, bagi wanita meninggal saat melahirkan ataupun meninggal saat sedang hamil. Kelima, meninggal karena sedang ribat, yaitu menjaga wilayah perbatasan. Keenam, meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Ketujuh, meninggal karena mempertahankan harta dari perampokan atau pembegalan. Upaya mendapatkan husnul khotimah. Pertama, melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus, seperti menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ketiga, berusaha untuk selalu memperbaiki diri secara lahir dan batin. Selanjutnya adalah su'ul khotimah.
Su'ul khotimah berasal dari kata su'ul yang artinya jelek atau buruk dan khotimah yang artinya penutup. Maksudnya adalah penutup kehidupan dunia yang buruk. Contoh dari su'ul khotimah yaitu seseorang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah ataupun orang yang meninggal ketika sedang melaksanakan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendeskripsikan tentang orang-orang yang beriman itu mempunyai dua sikap dalam hidupnya, sesuai dengan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Yang pertama yaitu takut yang besar kepada Allah, yang kedua tekad yang kuat untuk berbuat sebaik mungkin. Karena dua hal inilah mereka selalu menjaga diri untuk sesegera mungkin untuk melakukan amal kebaikan. Mereka selalu beramal baik dalam rangka menghindari akhir hayat yang buruk atau su'ul khotimah. Tanda-tanda su'ul khotimah. Yang pertama yaitu sering melalaikan sholat. Yang kedua, suka mengonsumsi khamr. Yang ketiga, durhaka kepada orang tua. Yang keempat, sulit dibimbing zikir atau la ilaha illallah ketika menghadapi sakaratul maut. Yang kelima, suka berbuat zalim kepada orang lain. Yang keenam, melakukan dosa besar. Sebab-sebab su'ul khotimah. Yang pertama, rusaknya akidah. Yang kedua, menunda-nunda taubat. Yang ketiga, adanya ketergantungan kepada dunia. Yang keempat, menyeleweng dari jalan yang lurus. Yang kelima, gandrung kepada kemaksiatan. Yang terakhir adalah bunuh diri dengan segala macam cara. Selanjutnya adalah alam barzah atau alam kubur. Pengertian barzah. Menurut Kamus Istilah Keagamaan yang diterbitkan oleh Puslitbang Letkur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, menjelaskan barzah sebagai berikut. Yang pertama, alam transisi antara dunia dan akhirat sebagai tempat roh orang mati berada, atau alam yang memisahkan kehidupan dunia dengan akhirat. Yang kedua, keadaan seorang sufi yang mengalami fana dan baqo yang seakan-akan terhalang atau terpisah dari kesadaran tentang lingkungan sosialnya. Yang ketiga, penghalang pembatas di antara dua hal atau kawasan. Sedangkan secara terminologi, barzah didefinisikan sebagai suatu alam yang terdapat di antara dunia dan akhirat, yang pada saat itu ruh manusia yang sudah meninggal dunia berada di alam tersebut untuk menunggu datangnya hari kebangkitan atau Yaumul Al-Bats, yang merupakan awal dari kehidupan akhirat. Dengan definisi ini, barzah dimaksud sebagai suatu alam atau tempat yang merupakan terminal persinggahan ruh manusia setelah kematian, yaitu setelah ruh terpisah dari jasadnya. Di alam barzah inilah ruh manusia berada dan menunggu sampai datangnya hari kebangkitan yang juga lazim disebut hari kiamat. Keadaan mayit dan ruh di alam barzah. Setelah mayit dikubur, maka kuburan akan menghimpit dan menjepit. Tidak seorang pun dapat selamat dari himpitannya. Adapun keadaan di alam kubur adalah gelap gulita. Keberadaan ruh di alam barzah akan terus seperti apa adanya dan tidak akan hancur ataupun punah. Ruh manusia tetap eksis dan tidak akan hancur karena ruh manusia itu ciptaan yang berasal dari ruh Tuhan. Oleh sebab itu, ruh dalam ajaran Islam ditegaskan tidak akan hancur dan akan terus ada. Selanjutnya adalah fitnah kubur. Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberi pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah kubur. Di bawah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada manusia yang sudah meninggal. Pertanyaannya mulai dari siapakah Tuhanmu, apa agamamu, siapakah nabimu, dan juga apa kitabmu. Dilanjut dengan nikmat dan siksa kubur. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah akan mendapatkan nikmat kubur. Sementara yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah akan mendapatkan siksa kubur. Penjelasan tentang adanya nikmat kubur adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ali Imran ayat 169. Berikut dikatakan, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Alam barzah ialah tempat penyucian bagi orang-orang yang beriman untuk meringankan perhitungan mereka di akhirat. Kondisi manusia di alam barzah dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Kelompok orang yang mendapatkan nikmat dan kebahagiaan ialah orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kelompok orang yang mendapatkan siksaan dan kesengsaraan. Inilah siksa bagi orang-orang kafir, durhaka, berdosa, zalim, dan semacamnya. Dan yang ketiga adalah kelompok orang yang dibiarkan saja tanpa kenikmatan dan tanpa siksaan.
Mereka seperti tertidur saja dan tersentak ketika hari kiamat tiba. Ini adalah kondisi orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa di dunia, tetapi tidak sebesar dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kelompok 2. Sekian dari kelompok 8, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.